Terus sekarang kan banyak sekali yang istilahnya bisa dibilang franchise yang lumayan affordable. Tapi kalau kita lihat ini menguntungkan. Tapi kan yang namanya affordable dan menguntungkan, pasti volume orang yang mengambil juga banyak. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Bersama dengan saya Deborah, juga bersama saya ada Ko Fandi. Oke. Masih di GMS Bandung? Masih di GMS Bandung. Oke, Ko Fandi. Sekarang ini Ko Fandi mau sharing apa nih? Soalnya kan kita sekarang ini kita akan membahas mengenai tips itu memilih bisnis franchise. Nah, silakan Koko mau sharing dulu, sharing firman. Nah, beberapa di antara kita juga mungkin bingung ya sekarang ini apakah mau bisnis sendiri, betul, gitu ya. Tapi atau kadang-kadang franchise itu mungkin lebih gampang gitu ya karena segala sistem apa semuanya sudah siap. Tapi saya melihat value yang lebih tinggi dari itu kita baca di Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah ini tentunya kita juga bisa bilang apa yang menjadi sesuatu yang kekal. Kekal itu berarti kehidupan setelah kematian. Tapi kerajaan Allah itu di sini dikatakan juga bukan soal makanan dan minuman. Boleh sih kita ngomong makanan dan minuman karena ntar lagi narasumber kita kan juga di F&B kan. Betul. Tapi maksudnya begini, kerajaan Allah itu bukan soal apa yang ada di dunia ini, apa yang terlihat di dunia ini, bukan bisnis atau karir semata atau hal yang fana atau sementara. Bisnis dan karir tidak juga melulu soal makan, minum, tapi juga tidak melulu soal beli, jual, barang, jasa, simpan, lepaskan, buka, tutup, dan lain-lain. Tapi kita ini sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat jauh ke depan. Bahkan melampaui hidup di dunia ini, lalu menariknya ke depan ke masa sekarang, menjadi goal jangka panjang, goal menengah, dan goal jangka pendek. Itu tentang apa? Nah, di sini dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, melayani Kristus dengan cara ini berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi fokus kekekalan anak-anak Tuhan itu justru harus tidak hanya kekekalan, tapi ketika hidup di dunia ini, anak-anak Tuhan harus bersinar dalam hal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi sebagai spirit atau nafasnya itu adalah anak-anak Tuhan harus melayani Kristus dengan cara ini. Setiap apa yang kita lakukan, apakah kita berbisnis secara mandiri gitu konvensional ataupun franchise dan lain-lain, itu fokusnya adalah berkenan pada Allah. Dan oleh karena itu ketika kita hidup berkenan dengan Allah, otomatis harusnya ketika kita segala sesuatunya transparan di hati Tuhan, kita juga pastinya akan dihormati oleh manusia. Dan dengan spirit ini, itu tentunya kita membawa spirit kerajaan Allah ke dalam dunia ini, dan kita bisa menjadi garam dan kita bisa menjadi terang, menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Jadi pokoknya dasarnya itu berkenan kepada Tuhan ya kok. Jadi nggak cuman ketika kita bicara tentang hal rohani aja, tapi ketika kita di dalam bisnis kita juga kita harus jalankan itu. Jadikan itu sebagai nilai-nilai value yang kita pegang. Karena tiap kadang-kadang dalam kerutinan hidup sehari-hari gitu ya, kita antara Senin sampai Sabtu kita bekerja. Kadang-kadang kita kan mikirin soal makanan dan minuman, misalnya kebutuhan dasar, gitu. Tapi harusnya jadi tidak dikesampingkan, tapi kita benar-benar di-combine gitu ya, sehingga jadi lebih berdampak buat di dunia kerja kita. Nah, saat ini udah ada narasumber kita yang luar biasa nih Ko, ya. Ini ada Ko Samuel Yap. Ko mungkin bisa diperkenalkan kepada para pemirsa, Koko tuh saat ini di GMS Bandung posisinya sebagai apa, kemudian juga bisnisnya seperti apa, silakan. Oke, halo, perkenalkan, saya Samuel Yap. Sebenarnya aslinya nama saya tuh Samuel Iskonda. Jadi waktu saya daftar pakai nama Samuel Yap. So sekarang saya tuh bekerja di perusahaan yang papa saya rintis, PT Putra Asia Perdana Indah, yang manage salah satu brand fast food lokal di Indonesia. Dan posisi saya saat ini dipercaya sebagai Associate Director di sana, dan itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai profil saya. Ya, untuk di gereja melayani, di Gereja Mawar Syaron melayani sebagai... Di Gereja Mawar Syaron kebetulan saya melayani sebagai prayer, salah satunya. Terus terkadang juga di companion. Great. Nah, Ko Samuel, boleh nggak sih sharing-sharing nih? Kan mungkin saat ini kalau Koko tadi bilang, Koko kan sekarang sebagai salah satu director ya, itu di salah satu franchise
Salah satu perusahaan yang memegang master franchise. Oh, master franchise. Betul. Nah, ada tips-tips apa nggak sih buat para pemirsa mungkin yang memang mau untuk memulai bisnis franchise-nya? Ya kira-kira kelebihannya apa gitu ya dibandingkan dengan bisnis yang konvensional nih. Mulai dari nol gitu. Sebetulnya kalau yang namanya bisnis franchise itu kan yang pasti sudah ada namanya. Jadi ketika salah satu brand udah memiliki sebuah nama, sebetulnya yang diperlukan adalah dengan siapa mereka mesti cari partners. Nah, kebetulan waktu itu mungkin yang secara privilege kita kebetulan dapat yang di wilayah Jawa Barat ini. Nah, kalau untuk tips dan triknya seperti apa, salah satu brand itu nggak mungkin bisa selalu menggapai sebuah pasar yang nggak sampai. Contohnya misalkan brand lokal di Jakarta, mereka tuh belum tentu bisa menggapai pasar kayak misalnya di Indonesia Timur. Karena seperti yang kita ketahui kan transportasi aksesnya semua susah ya. Jadi mau nggak mau di tempat seperti itulah sebuah brand memerlukan yang namanya master franchise atau orang yang mau mengelolanya, yang membeli nama, ya local partner. Nah, secara garis besar franchise ini sebetulnya ada untung ada ruginya. Plus minusnya ya. Plus minusnya. Jadi semua yang kita jalanin ini gak mungkin semuanya selalu baik, tapi ada plus minusnya lah. Kira-kira apa? Take and go. Plus minusnya adalah yang pasti kita nggak perlu terlalu nge-branding image-nya, karena image ini kan sudah established. Betul. Sementara kalau seandainya kita harus branding yang baru, udah pasang baliho di mana-mana, endingnya ternyata malah outcomes yang kita dapetin nggak sesuai. Nah, di satu sisi juga ada satu titik di mana franchise itu kita tuh limitnya adalah kita nggak bisa generate ID kita karena harus minta approval terhadap prinsipal kita. Nah, di situ yang terkadang menjadi kendala sebagai kita yang ngambil franchise-nya. Kita punya ide ini, punya ide itu, tapi nggak bisa diutarakan. Sementara terkadang yang terjadi dukanya adalah produk mungkin yang mereka hasilkan kepada kita nggak boleh rubah. Padahal kita tahu bahwa produk yang mereka lahirkan ini terkadang belum tentu memberikan nilai jual yang layak gitu, nilai jual yang baik. Salah satunya sih di situ. Tapi mostly kalau memang orang yang pengen passive income atau apa, mungkin bisa salah satunya diambil dari franchise seperti itu sih kok. Karena mungkin kalau franchise dia udah ada sistem ya. Jadi berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Semua sudah ada by system. Semua udah ada, jadi kayak peraturan yang harus dilakukan, gimana caranya. Kita udah nggak perlu mikirin caranya ngebumbuin ini, ngebumbuin itu. Udah jadi, ada takaran-takarannya ya. Takaran-takarannya sudah ada. Terkadang alat-alat yang dibeli pun sudah berupa kayak untuk misalkan 150 gram sudah ada sendok takarnya segala macam. Jadi kita sendiri nggak perlu mikirin, wah di sendok harus beli di mana, 1 sendok teh, 2 sendok teh sama dengan berapa, konversi seperti itu, kita udah nggak perlu mikir-mikirin lagi. Nah itu sih salah satu benefitsnya lagi yang tadi saya belum sebut. Itu benefitnya. Tadi kan Koko sebutin ada benefitnya, ada juga kerugiannya ya. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih resikonya? Resikonya ya contoh misalkan salah satu franchise di Indonesia kita mau ambil, kita harus tahu resikonya bahwa kalau kita berani ambil itu nama, yang pasti kita harus ready to lose it gitu. Waktu kita berani ambil, kita harus siap yang namanya siap untuk kehilangan itu. Jadi udah mikirin exit plan-nya gitu. Harus ada exit plan-nya. Nah, ketika misalnya salah satu brand ini kayak istilahnya mungkin kita bisa bilang brand A, brand B, brand C. Kita pilih namanya brand B. Nah, si brand B ini punya sistem yang istilahnya bisa dibilang menurut mereka sempurna. Nah, tapi kita tuh masalahnya nggak bisa ngerubah apa-apa dari situ. Misalkan brand B menjual sebuah minuman. Ketika dia jual sebuah minuman, kita tahu minuman ini sangat manis sekali. Yang istilahnya orang-orang di Jawa Barat kan cenderung lebih nggak suka manis kalau dibandingkan yang di Jawa Tengah gitu ya. Maka kita tuh nggak boleh kurangin takarannya. Begitu misalkan nanti ada orang datang, auditnya datang atau apa, kok kita nggak boleh, kenapa nih nggak sesuai SOP? Kan standar kita adalah ini. Padahal dari penerimaan rasa dan sebagainya di wilayah kita itu belum tentu bisa menerima rasa ya seperti yang di area lain gitu. Terus mungkin kalau misalnya misalkan Pak Fandi sebagai prinsipalnya, terus kebetulan saya punya sebuah ide, Pak bagaimana kalau begini Pak?
ini cost-nya tuh kecil dan sebagainya gitu-gitu. Kemudian mungkin dari sebagai prinsipalnya, Pak Pandi bisa bilang gini, enggak lah, nggak mau, ngapain? Mending kita pakai ini. Padahal kita tahu mungkin siapa tahu cost yang dihasilkan prinsipal suka ternyata gede, HPP-nya besar sekali. Sampai kita, wah gimana nih? Mau melakukan promo. Contoh kan harus setiap brand itu harus ada promonya ya. Terlebih kalau kita itu melahirkan atau ngambil brand baru. Sama kayak kita ngurus bayi baru gitu kan. Kita kadang-kadang mau promo itu harus minta izin. Padahal di satu sisi kita tuh pengen membuat nama ini tuh oke, I want to pop up this name. Ayo datang. Tapi saat itu ketika misalnya prinsipal tidak menyetujui, ya sudah gitu. Kita mau gimana lagi. Jadi ya ada seperti itulah kadang-kadang yang mungkin yang harusnya kita pikir bagus, yang harusnya kita pikir akan menjadi ide yang baik, harus siap untuk ditolak gitu. Nah sebenarnya berapa persen sih kira-kira kebebasan dari ini pemegang master franchise untuk berkreasi di luar dari atau di luar dari kebijakan utamanya? Sebenarnya kalau standar operational procedure terhadap produk kita nggak ada rubah sama sekali. Jadi kami udah jelas percayakan kepada prinsipal. Tapi kalau seandainya kita bilang mengenai mungkin kayak ide, ini kita ada paket khusus atau apa, mungkin itu bisa digunakan di local sales marketing kita gitu. Nah, tapi dengan catatan begitu kita melakukan itu, kita ngasih surat ke prinsipal bahwa kita lagi perlu ini untuk meningkatkan ini. Jadi kita juga tektokan komunikasinya. Ibaratnya ya, kalau saya mau ngapain, orang tua saya mesti tahu gitu. Nah, kan bukan berarti kita yang dewasa terus bisa berontak. Jadi masalahnya di saat ini adalah mungkin local sales marketing juga kita harus kasih tahu semuanya ke mereka. Gitu sih kok, salah satunya. Nah, sedangkan kadang-kadang yang saya lihat kan banyak bisnis franchise itu yang itu tidak bisa bergerak apa-apa, sedangkan misalnya mungkin kompetitornya lebih lebih gesit gitu, misalnya contoh salah satu yang mungkin jadi kompetitornya itu biasanya kadang-kadang tiap katakanlah entar lagi Imlek gitu ya kan pasti ada produk khusus, dia ada burger khusus, nanti ada mau lebaran dia juga dikeluarkan paket khusus. Sedangkan misalnya pas franchise-nya yang dipegang oleh keluarganya Bro Samuel ini kan belum ada atau tidak membuat satu yang terobosan seperti itu. Nah, kiat-kiatnya gimana untuk tetap genjot sales kan mau nggak mau kan tetap bisnis harus run kan? Betul. Nah, kadang-kadang kita juga take risk. Dimana kadang-kadang kita mau nggak mau yang istilahnya kita tanya. Kita tanya dulu. Prinsipal punya apa? Yang sudah pasti kita tanya untuk menghormati yang namanya prinsipal. Prinsipal punya apa? Program apa yang prinsipal punya untuk mendobrak sales kita. Jadi begitu mereka punya program, kita pun analisa apakah kita mau terima dan siap nggak ikut ini. Kebetulan saya bersyukur saja bahwa prinsipal saya pun masih menawarkan, apakah ada promo yang ini mau ikut nggak, ini mau ikut nggak. Oh jadi nggak harus nasional jadi gitu ya? Jadi sebetulnya terkadang ada yang nasional, ada yang tidak. Cuman kalau dari saya berpikir yang namanya promo itu kan tetap untuk meningkatkan brand image. Sehingga saya selalu bilang oke, setelah saya hitung semuanya. Nah, cuman memang kalau berkaitan dengan kita cari gebrakan, kita cari misalkan mau bikin promo sendiri, ya mau nggak mau ya kita tetap bilang kita mesti buat ini, biarpun terkadang misalnya seandainya apa yang saya buat itu ternyata yang saya pikirkan ternyata itu kayak ini kan saya udah pikirin dulu kok baru dijalanin sekarang. Ya tapi bersyukurlah bahwa sebetulnya prinsipal saya pun mendengarkan gitu. Jadi kalau ada isu atau ide apapun itu mereka tetap terima. Dia support gitu. Ya. Support juga. Nah kok kalau misalnya Koko kan sekarang pegang beberapa outlet berarti ya? Betul. Nah berarti kan setiap outlet tuh pastinya itu ada target. Betul. Nah berarti gimana caranya Koko nih untuk bisa menghitung nih, pokoknya setiap outlet harus sekian supaya bisa menutupi biaya operasional. Nah gimana tuh caranya? Sebetulnya kan ada beberapa step ya. Kita kan kebetulan bukan semua saya yang handle, tapi kebetulan ada orang di bawah saya yaitu regional manager saya. Nah kebetulan dari setiap outlet yang saya punya itu saya selalu bilang minimum nggak boleh turun dari tahun lalu. Jadi saya mengizinkan mereka juga untuk berpikir coba kamu pikirkan program apa untuk minimal
restoran ini sustain. Terkadang kan omset kita nggak expect naik turun, tapi kan jangankan omset, jangan harapan kita omset tuh selalu naik gara-gara naik harga. Kita nggak bisa lakukan itu. Tapi kan istilahnya memang karena konsumen itu datang ke kita. Jadi kalau konsumennya misalnya 1.300, tahun depan 1.300 lagi, bersyukurlah kita bahwa ternyata pasarnya masih sama, nggak turun. Cuman yang jadi masalah kan kalau konsumennya nambah, angkanya turun, dan ini kan terjadi sesuatu di dalam. Nah kita kadang-kadang kita sampein, kita bisa ngapain? Mungkin kadang-kadang kita mau nggak mau ngajuin ke prinsipal apa aja, lalu kita terapkan di happy hour. For example, kayak misalkan kayak jam 3 sampai jam 5 kan jam sepi restoran. Jadi kita terapin nih happy hour. Terus kemudian kalau di beberapa tempat yang mungkin fast moving, kita jujur aja, terkadang kita harus bisa say sorry. Ini sold out. Ya, karena memang di satu sisi kita harus cari produk yang fast moving yang memang harus istilahnya mau nggak mau cepat keluar. Misalkan kalau misalnya di kayak tempat yang seperti rest area atau apapun itu, kita kan kadang-kadang makan terus pergi kan. Jadi kalau lagi rame atau apa, kalau misalnya kita bikin produk yang ribet sedikit, itu kan bisa nggak ada gap yang kejar, ya. Ini ada 3 orang di depan kita yang istilahnya perlu kita layani. Kalau mereka hilang, anggapannya saya hilang 150.000, contohnya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang saya harus berani ambil langkah itu gitu. Dan langkah terakhir yang jelas, saya selalu gathering mereka, gather mereka. Kalian bagaimana? Ada apa? Jadi basically, karyawan ya, betul. Staff ya. Karena yang menjalankan kan salah satunya mereka. Jelas saya tidak ada di situ setiap saat. Kalau misalnya setiap saat saya ada di situ, mungkin saya bisa handle. Tapi karena mungkin saya nggak bisa setiap saat di situ, harus datang ke tempat-tempat lain. Saya harus gathering mereka, apa sih isunya di sini tuh seperti apa? Kok bisa nggak naik-naik tuh seperti apa? Ayo kita discuss. Buat mereka seperti teman diskusi. Itu yang kita lakuin. Cuman setelah kita mendiskusi, dia kan mengeluarkan ide-idenya. Biasa tuh justru melalui diskusi, tempat-tempat jangan di toko lagi. Kita kadang-kadang kalau diskusi ya santai gitu, lagi makan siang. Di luar tempat kerja. Di luar tempat kerja. Nah idenya keluar semua. Tapi dari patokan ide yang keluar itu, saya sampaikan pada mereka, oke, follow up-nya kapan? Ini habis ini bisa di follow up gak? Jadi jangan sampai saya ngajarin mereka wacana ya. Kasih ide sebagai wacana. Jangan sampai kamu kasih ide ini dan ini hanya sebagai omongan yang terakhir malah nggak bisa dijalankan sama sekali. Gitu. Jadi saya mengizinkan mereka berekspresi juga. Gitu. Gimana caranya? Mau bikin happy hour? Silahkan. Mau bikin paket murah, paket karyawan atau apapun itu. Contohnya silahkan. Asal ajukan ke kita dan ada laporannya. Gitu. Nah, ketika Koko memutuskan ya waktu itu untuk terjun di bisnis franchise ini, nah tentunya kan perlu modal. Nah, kalau misalnya teman-teman kita nih saat ini ya ada yang mau juga mencontoh ke seperti Ko Samuel Yap ini pengen juga bisnis franchise, kok dalam kondisi keuangan yang seperti apa sih yang pas untuk kita bisa memilih bisnis franchise? Ya, sekarang franchise banyak juga ya. Banyak banget, takutnya kan? yang franchise gimana, tahu-tahu nanti tengkar di belakang, terus akhirnya nggak lanjut. Karena kan seperti yang tadi dikatakan juga ya, jadi kan cari brand yang sustain gitu kan. Jangan sampai sekarang ini banyak banget franchise baru muncul, bentar lagi udah nggak ada lagi gitu kan. Nah coba kayak apa sih kira-kira kok? Pertama saya lurusin dulu ya. Pertama dari modal dulu ya. Kalau dari modal kita lihat cash flow-nya aja. Cash flow kita berapa? Karena ini sebetulnya nggak bisa saya tetapkan harus segini banyak. Ini tergantung kemampuan setiap orang. Misalkan harganya 10, tapi dia punya 100, artinya dia bisa membuka 10 biji yang harganya 10 ini. Tapi tergantung, kalau ada orang yang misalkan punya 20, terus ininya 10. Nah berarti kan dia cuma punya sisa 10 itu untuk tabungan dia. Gitu loh. Jadi kita mesti pikirin dari jangan flow. Dihabisin di depan. Jangan put your money in one bowl gitu. Karena once your bowl crack, itu that's it gitu. Settle semuanya. Makanya dari sini yang saya nggak bisa, saya ini jujur bukan nggak mau menjawab, tapi karena ini general dan harga franchise yang sustain atau apapun itu terkadang sudah pasti misalkan ada di atas 100 atau apa. Tapi memang kalau seperti yang saya bilang, kalau lebih baik mengambil sebuah franchise jika seseorang sudah memiliki yang namanya
passive income. Contohnya ada sebuah pabrik yang dia jalankan secara terus-menerus. Istilahnya mereka udah running pabrik ini, seenggaknya ngambil franchise minimum untuk ya udah deh nambah-nambah passive income. Toh sekalian belajar juga. Gimana saya pengen lihat sistemnya seperti apa. Siapa tahu who knows one day I can make a restaurant. Misalkan orang-orang seperti itu. Jadi sebetulnya selain untuk ditekuni, cari tempat modalnya bisa untuk ditekuni, tapi juga bisa untuk mereka tuh belajar kalau mau buka seperti apa. Untuk masalah modal, to be honest, cukup besar ya kok. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau saya bilang, kalau saya bilang dan saya dengar, bisa minimum kalau punya 10, kamu harus punya 100. Kalau saya persepsinya seperti itu. Ini persepsi saya. Untuk backupnya berarti untuk backup, ya kalau gitu. Oke, luar biasa ya kalau gitu. Berarti kalau tadi saya ambil ya gitu ya, poin yang saya ambil berarti kalau untuk memulai gitu ya, kayaknya kalau untuk memulai banget rasanya harus dipertimbangkan baik-baik ya. Pertimbangan baik-baik. Ya, betul. Jadi kayaknya harus udah ada jadi salah satu pilihan sebetulnya yang mana dia udah punya bisnis yang udah stable gitu ya. Jadi jangan kita langsung memulai segala sesuatu tanpa kita perhitungkan dengan baik. Seperti itu sih kalau saya ambil, Ko Fandi. Ya. Ini memang perlu jadi concern buat teman-teman kalau misalnya baru masih muda gitu ya, ada dana terbatas, mungkin sebaiknya benar-benar harus cermat gitu ya sebelum nyemplung ke bisnis franchise. Betul. Gitu. Kalau saya boleh tambahin dikit, sebetulnya bukan selain benar-benar mesti cari tahu sustain atau enggak. Be careful with yourself. Karena sekarang ini semuanya selalu menjanjikan yang manis di awal. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga ya. Kadang-kadang data yang dari ini teman-teman yang penyedia franchise tuh kadang-kadang nggak bener loh ya. Kadang-kadang. Nah, itu gimana cara kita supaya jeli? Oh, yang ini atau langsung terjun ke pasar. Oh, katanya datanya misalnya sehari, misalnya kadang-kadang ada 1.000 pembeli, tapi ternyata kita datang on the spot, ternyata kok dalam berapa jam kok nggak ada yang beli atau dikit banget yang beli. Nah, itu gimana caranya? Mungkin ada teori marketing yang namanya 4Ps. Product, place, promotion, and place. Product, price, promotion, and place. Sorry, saya salah. Jadi dari produk itu sendiri, sebetulnya kan kita tahu produknya mau apa. Nih produk yang dijual nih apa? Apakah produk yang dijual ini dari satu titik ada di sebelahnya ada satu titik lagi nggak gitu loh. Jadi satu wilayah pasar ini udah terbagi atau enggak. Terus sekarang kan banyak sekali yang istilahnya bisa dibilang franchise yang lumayan affordable. Tapi kalau kita lihat ini menguntungkan. Tapi kan yang namanya affordable dan menguntungkan, pasti volume orang yang mengambil juga banyak. Kita harus tahu, tadi saya bilang produknya apa, placesnya. Ketika kita mau buka di satu wilayah, biasa saya pakai satu aplikasi online yang saya cek ada berapa brand yang dibuka di wilayah sana. Jadi ketika ada ya aplikasinya itu ya? Sebetulnya Google Maps juga bisa menerapkan itu. Gitu. Kita namanya kompetitor langsung. Jadi kita harus sekreatif mungkin. Begitu lihat misalnya di sini ada 3 titik dalam radius 2 kilo atau apapun, artinya pasar kita udah kebagi sama 3 toko. Di situ mesti dipikirin. Jangan dipikirin murahnya doang, tapi dipikirin bagaimana kita bisa mengambil pasar itu sebanyak-banyaknya. Mungkin dengan catatan tiba-tiba, oke, saya mau ambil 5 toko, saya mau ambil 5 toko di sini, dan di sini. Tapi ketika mungkin kalau angkanya 3 dikali 5 ya jadinya 15. Dengan catatan, udah deh dari 2 toko ini, saya misalnya dari dibuka 5 ternyata cuma buka 2, tapi 2 toko ini minimal menutupi modal 15 yang saya keluarin dulu. Karena mau nggak mau kalau yang seperti itu, kadang-kadang produknya bagus loh. Kita bilang produknya bagus. Tapi yang masalahnya kan affordable buat orang ini kan sangat banyak. Jadi ada momen di mana kita harus berhikmat sedikit dalam memilih lokasi. Oke, saya korbanin buat 3 lokasi, tapi minimum 2 lokasi ini menutupi pasar saya. Gitu. Saya mungkin anjurkannya seperti itu. Nah, tapi kan ada beberapa yang kita tahu minimarket itu ya, yang titik Mars sama titik Mars itu justru malah samping-sampingan ya. Nah, bisa jadi kan suatu saat kita bikin franchise, setengah tahun kemudian ada kompetitor yang di sebelahnya kita atau banyak kita. Nah, kan dengan seperti itu gimana, Bro? Sebetulnya saat itu adalah saat di mana kita tuh bisa
request kepada prinsipal kita bahwa kita bilang ini ada pasar ini, saya nggak bisa nih lawan ini nih. Kalau misalnya kita nggak disupport, tolong kasih kita paket apa. Dan beberapa tuh mungkin saya bisa bilang kalau misalnya memang mereka support kita, tiba-tiba mungkin mereka bilang ya udah dikasih harga 10.000 atau apa. Kita jangan pikirin kadang-kadang, waduh bocuan dong kalau 10.000 gini. Tapi yang kita pikirin adalah kita dapat margin dan volumenya berapa untuk nge-cover lawan dari sini. Memang duit yang didapatkan pasti lebih sedikit. Tapi namanya sustain the market itu kita harus be creative and be efficient gitu loh dalam hal itu. Contoh kan labor cost segala macem. Mau nggak mau darinya mereka cuman misalkan kalau cuma bisa bikinnya teh sama susu, mungkin mereka harus bisa bikin yang lain-lain ya mungkin ICT atau apapun itu. Lebih kreatif ya. Harus much more be creative gitu. Kadang-kadang ngelihat dia punya apa, dia lihat punya apa. Oke, kita jangan samain. Ada orang bilang amati tiru modifikasi. Tapi ATM itu produk life cycle-nya berapa lama? Kalau mereka ATM karena mereka udah di sini, biasa life cycle mereka akan sustain. Tapi kalau misalnya life cycle kita yang asal cuma nyemplung, tiru doang, endingnya kita jadi laggard yang cuma rame sesaat terus jatuh lagi. Gitu. Atau mungkin salah pilih franchise yang sebenarnya bisnisnya udah sunset gitu ya? Bisa. Kalau salah pilih franchise tuh kadang-kadang kita terlalu percaya sampai istilahnya kita nggak mau riset. Sebenarnya kesalahan paling utama dalam setiap orang tuh mungkin gak semua ya, saya bilang. Cuman kalau yang mungkin bisa terjadi adalah orang gak mau riset. Orang gak mau riset dan begini, saya percaya dengan data ini. Begitu keluar ternyata itu yang ngerasa kayak di PHP-in. Padahal kalau dia riset lebih lanjut atau apapun, mungkin titiknya beda 1 kilo atau 2 kilo. Di 1 kilo titik itu dia bisa ngasilin 2 kali lipat. Kadang-kadang banyak orang yang nggak mau riset. Udah asal ini tempat sini, udah sikat aja di sini begitu. Tiba-tiba nggak taunya begitu nggak sesuai, marah ke prinsipalnya gitu. Gitu sih yang issues-nya gitu. Ya. Nah sekarang bro, kita kan di acara Marvelous Wisdom nih. Kira-kira menurut Bro Samuel, kira-kira peran anak-anak Tuhan seperti apa ya? Kalau misalnya boleh dirangkum dari semua pembicaraan kita 30 menit ini. Gitu, apa peran anak-anak Tuhan dan bagaimana anak-anak Tuhan bisa berkarya dalam bisnis franchise ini? Betul. Sebenarnya yang jelas satu ya kok ya. Anak-anak Tuhan, kalau dari sisi saya, itu Tuhan kan kasih hikmat ya ke kita ya. Berhikmatlah dalam setiap memilih. Ada yang bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi mau didoain bisnisnya, ayo beromset. Tapi kerjaannya kita di rumah ongkang-ongkang kaki nggak ngapa-ngapain. Ya udah gitu settle gitu. Kadang-kadang kan banyak yang istilahnya, karena udah ada sistem, jadi running sendiri. Di satu sisi kita juga ada di mana ada mention kan itu ladang kacang merah, bener nggak kok? Kalau ini adalah ladang kacang merah yang Tuhan sediain buat kita, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita kerjain ladang itu, biarpun masih kecil, biarpun cuman 2x3 atau apapun itu. Siapa tahu dari 2x3 itu ada orang, kamu kerja sendiri aja. Kalau tiba-tiba suatu hari dikirim, boleh nggak aku joinan sama kamu? Yuk kita buka yang lebih gede dari 3, 4. Kita nggak tahu, never know. Tapi cuman yang jadi masalah, jangan pengen cepet kaya. Anak Tuhan nggak boleh jangan pengen cepet kaya, percaya sama proses. Percaya sama proses. Kan kita sekarang sering lihat tuh, kalau lihat orang ini pingin, lebih baik nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Ditegur, kadang-kadang harus menangis. Kadang-kadang ketika keluar modal sampai istilahnya, aduh kok sisa duitku segini lagi gitu. Tapi percayalah bahwa terkadang kalau sampai seperti itu, ada kesalahan yang kita buat. Udah jelas lagi minus, masih pakai pegawai 3 gitu contohnya. Itu kan salah satu hal yang jadi urgensi karena aku pengen santai, karena aku nggak mau ngerjain gitu. Itu sih yang salah satunya di situ. Terus tadi kedua berhikmat. Nah yang ketiga ini open sama teguran. Open sama teguran. Terima masukan gitu ya. Betul. Kayak kadang-kadang orang-orang bilang, ini makananmu nih sebenarnya tokomu ini paling gak enak. Aku makan di toko lain enak loh. Kok yang kamu doang yang gak enak? Kenapa? Nah itu kadang-kadang kan kita sebagai orang kadang-kadang suka kesel. Apa nggak mungkin? Ini kan tempatku, nggak mungkin paling gak enak gitu loh. Tapi begitu pas sudah satu titik, udah lama-lama nggak open sama teguran,
lama-lama endingnya itu yang ngancurin kita. Karena kan keangkuhan. Nah, orang yang angkuh kalau misalnya nggak bisa dikoreksi, repot. Nah, makanya itu yang terjadi. Terlebih kalau mereka udah punya pegawainya angkuh. Nah, selesai itu. Asal bapak senang gitu ya. Asal bapak senang, selesai. Yang penting dapat sales, dapat top line, dapat. Yang penting happy-happy gitu. Sementara nggak dipikirin. Ya biasa yang kayak gitu, bukan produknya, tapi usahanya life cycle dia bisa cepat habis, gitu. Yang tadinya pengen sustain nambah 2 cabang, gara-gara itu, udah deh, bye-bye aja gitu. Terakhir aja, ada quality control nggak secara berkala yang dilakukan? Quality control sih harus. Cuman kan kasihan, kalau saya kan di bidangnya ayam. Kalau saya tiap hari makan ayam juga kan repot. Jadi memang setiap hari tuh kita harus denger dari orang-orang. Kadang-kadang ini trik saya ya, ketika saya lagi di mana saya suka bilang, aku kirim ayam ya. Aku kirim ayam. Saya kirim ayam ya. Tolong evaluasi. Tolong evaluasi. Tolong ya, ini rasanya gimana. Kadang-kadang kalau kebetulan ke beberapa teman saya sampaikan kepada mereka gini. Tolong dievaluasi, dikritik setajam-tajamnya di depan muka saya. Itu saat kedua. Honest review. Nah, yang terakhir saya tuh nggak pernah nganggap diri saya sebagai karyawan. Saya nganggap diri saya sebagai consumers. Jadi ketika saya mau beli, nih, saya tuh tahu karena saya bayar, makanya saya boleh marahin. Karena kan kita punya hak sebagai konsumen itu raja. Kalau saya sebagai istilahnya, bapak dari kantor, artinya kan istilahnya review yang kita sampaikan juga, ini ayam nggak enak, bla 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 bla. Mereka masih bisa komplain tentang, Pak standarnya begini Pak. Tapi kalau memang posisi saya sebagai konsumen, saya bisa bilang, saya ini beli dan saya punya hak untuk memberi masukan kepada kamu. Gitu. Keren banget ya Po ya. Jadi untuk membuat bisnis ini sustain juga perlu banyak kreativitas, perlu juga quality control supaya kita bisa menjaga kualitas dari apa yang kita jalanin bisnisnya ya. Sebenarnya setiap nanti kalau memang anak-anak muda mau pada ambil franchise, salah satu hal yang paling pentingnya apa? Mau turun gunung. Turun gunung. Jangan selalu ada di atas. Karena ketika ada di atas kita nggak tahu apa yang ada di bawah. Gitu loh. Kayak mungkin kalau misalkan ternyata darinya ayam, tiba-tiba gara-gara nggak pernah lihat ke bawah jualan milkshake, kan kaget gitu. Kenapa sejak kapan gitu jadi milkshake gitu? Ayam saya kemana? Tiba-tiba angkanya turun kok, tiba-tiba ada jualan milkshake, Milo, Ciki lah apapun itu. Jadi ya kadang-kadang kita harus turun ke bawah untuk ngelihat gitu. Mau ngelihat dan mau belajar dari mereka. Jadi kalau saya senang sekali ketika ngelihat anak buah saya tuh bisa istilahnya bisa perform. Ketika mereka perform, contohnya kenapa sih mereka bisa jual CD? Sementara kok saya nggak bisa jual CD? Kenapa ya? Nah itu adalah tempat di mana saya tuh ngerasa ke-trigger. Saya mau coba jualan CD. Dia bisa jual 5, dia bisa ini. Masa saya nggak bisa? Akhirnya saya coba, saya jadi jualan di depan kasir. Saya coba gimana? Akhirnya kejual dia. Oh ternyata gini jualan CD. Akhirnya itu jadi masukan ke tim learning saya di kantor. Saya bilang, gini loh yang jadi masalah. Itu, seperti itu. Luar biasa kalau gitu. Keren banget, thank you banget ya Ko Samuel buat sharingnya. Dan saya yakin gitu ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman semua, buat para pemirsa, para jemaat yang mau memulai bisnisnya secara franchise. Saat ini boleh dong kok kita doain sama-sama ya. Kok doain buat para teman-teman serta jemaat yang memulai bisnisnya. Boleh. Bisnis franchise, silakan kok. Percaya teman-teman, berdoa dengan iman ya. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau boleh kumpulin kita di tempat ini ya Tuhan. Boleh berdiskusi satu sama lain, memberi masukan satu sama lain ya Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan biar hari ini Tuhan setiap orang yang menyaksikan ini ya Tuhan punya keinginan dan punya motivasi yang baru Tuhan di dalam Tuhan. Ajar mereka untuk selalu setia ya Tuhan, ajar mereka selalu untuk mau mencoba, ajar mereka untuk mau bergerak ya Tuhan. Berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ada keinginan yang berasal daripada Tuhan untuk memulai bisnisnya. Dan biarkan orang-orang yang mau mengambil franchise ini bertujuan untuk memuliakan Tuhan saja. Untuk setiap franchise yang diambil, biarkan tujuannya hanya memberkati lingkungan yang ada di sekitar sana. Berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang mau mengambil
franchise ini Tuhan. Berkati Tuhan, cukupkan modal semuanya. Engkau yang cukupkan segala orang-orang ini perlukan Tuhan. Berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat agar mereka mendapatkan ide-ide yang baru. Bahkan ketika mengambil franchise, mau ngambil yang mana, biarkan mereka bisa memilih franchise dengan baik dan benar, baik dan tepat, franchise yang tidak merugikan. Ajar mereka untuk selalu mau belajar, ajar mereka untuk mau selalu dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berkati semua yang menonton untuk mengambil franchise nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Samuel buat sharingnya. Baiklah Bapak Ibu semua, jangan lupa di-share, di-like, juga di-subscribe, dan juga komen ya. Kalau ada laporan kemenangan seperti apa, jangan ragu untuk share ke kami. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, bye-bye.